Ini kalau saya lihat kekurangannya masih cukup banyak ya. Saya nggak tahu ini fokusnya bangunannya aslinya di sebelah mana. Apakah ini cuman fokus utama cuman bangunan yang di tengah ini, apa semuanya ini termasuk bangunan intinya? Coba dijawab, Jonathan. Bangunan utama yang ada highlight-nya aja. Oke, berarti sebelah-sebelahnya environment semua ya ini ya. Karena memang ini dinyalain cuman ini aja. Jadi kita mulai bahas saja. Jadi kalau ini sebagai bangunan environment harusnya juga nggak boleh terus didiamin seperti ini. Saya mulai pertama dari kamera angle dulu aja, dari komposisi dulu. Dari komposisi, sekarang saya bahas sedikit di sini. Kalau misalnya kita punya satu desain seperti ini, perspektifnya bisa kita gambar seperti ini ya kurang lebih. Saya gambarin dulu, ini perspektif utamanya, seperti ini. Kalau pengambilan angle-mu seperti ini kecenderungannya akan flat gambarnya. Karena apa? Karena dua sisi ini sama besar. Sisi A sini sama sisi yang B. Ini sama besar dia. Jadi angle-nya nggak akan punya depth yang bagus. Kedalamannya tidak akan terbaca dengan baik. Walaupun ini kita bisa lihat ini titik lenyapnya di sini. Mungkin kamu pakai angle yang super wide di sini, jadi kelihatan semua sampai sana kecil gitu. Terus karena kamu bingung di sini, kamu kasih pohon yang besar di sini untuk nutupin supaya ininya nggak kosong, semuanya kosong seperti itu. Cuman sky aja. Tapi malah yang terjadi malah komposisinya jadi nggak karu-karuan. Memang kalau kita mau shoot secara total seperti ini, pasti kesusahan. Karena apa? Ini cenderung sering terjadi ya, kasus seperti ini untuk kamera angle itu sering terjadi karena untuk yang cuma 2 lantai tapi ke samping seperti ini, cukup panjang bangunannya dan kita mau ngeliatin semuanya satu komplek, susah di capture dalam satu angle dengan menggunakan lensa wide. Itu pasti jadinya jelek. Jadi kita harus kalahin salah satunya. Misalnya, sekarang kita lihat fasad utamanya ada di A atau di B dulu. Let's say misalnya di A. Kita mau tunjukin dari A. Ya kita bisa bikin, kita angle-nya lebih dari sebelah sini ke sana. Ini nggak perlu kelihatan full sampai semua, sampai beberapa rumah di samping ini nggak perlu. Kamu bisa eliminasi, bisa dieliminasi cuma segini aja. Yang sebelah sana tentunya sudah nggak kelihatan. Ini sudah nggak kelihatan pasti. Jadi kita cuma fokus di satu bangunan ini aja. Ini penting sekali nih untuk kamera angle. Atau sebaliknya, jadi misalnya mau nge-shoot bangunan ini dari sebelah sini karena ini fasad utamanya, mungkin sini ada parkir mobilnya di sini. Ya mungkin kamu nge-shootnya dari depan jalan sini aja, shootnya ke sana. Itu akan lebih baik. Karena kamu fokusnya ke bangunan utamanya ini. Yaitu dari komposisi kira-kira seperti itu. Secara angle kalau saya pribadi, saya nggak seneng angle kayak gini karena pasti depth-nya rusak. Sudah ini nggak penting untuk ditunjukin juga. Kalau ditunjukin ini semua gelap, di sini tidak ada yang nyala, makanya saya bisa bilang kemungkinan bangunan utamanya yang ini nggak mungkin full. Kalau gitu buat apa dikeliatin semua, bahkan sampai bagian depannya mau diliatin semua. Kecuali kalau sini ada activity-nya ya, mungkin sini ruko-ruko atau apa, memang di sini di kawasan ruko kamu mau memperlihatkan seperti itu, ya itu jadi bagus gitu. Karena presentasinya jadi lebih. Misalnya tidak cuma sebuah rumah di tempat kosong, tapi di environment-nya ada kelihatan activity-nya di sana, ada kafenya, ada apanya. Jadi orang yang mau tinggal di rumah ini mungkin tertariknya dengan itu. Tapi which is kalau orang di perumahan nggak mau sih sebelahnya ruko-ruko gitu nggak mau biasanya. Jadi nggak, atau mungkin ada activity-nya ternyata rumah-rumah tetangganya itu rumah yang apa ya, yang desainnya menarik di sana mungkin mewah, kawasan rumah mewah. Nah seperti itu akan lebih menarik untuk yang lihat image ini. Seperti itu. Itu dari kamera angle satu. Saya matiin dulu. Terus kalau kita ngomong masalah detail ya, sebenarnya kamu penggunaan teksturnya gitu sudah bisa bikin seperti basah-basah gini. Cuman kalau saya pribadi basah-basah kayak gini ini malah apa ya? Kalau terlalu banyak air yang
Yang sisa di sini, seperti daerah ini banyak air yang sisa seperti ini, itu berarti artinya jalannya tidak rata. Dan drainasenya nggak bagus di area tersebut. Jadi impression-nya nggak bagus. Orang yang tinggal di rumah ini akan kepikiran, wah jangan-jangan nanti rumahku depannya itu becek semua, gitu. Karena airnya tidak bisa mengalir bagus. Terus kalau ada mobil lewat nanti nyiprat semua gitu misalnya. Ya itu contohnya seperti itu. Itu untuk detailnya. Kalau untuk yang apa seperti ini, seperti rumput-rumput di sini, sepertinya nggak ada masalah. Rumputnya bagus, udah nggak flat gitu ya. Dia ada dimainin, ada gunduan-gunduannya gitu ya, bagus ya. Cuman paling dari segi warna aja harusnya nggak seperti ini. Harusnya bisa lebih desaturate lagi. Misalnya kalau soalnya kan ini das ya. Jadi kalau das itu kecenderungannya karena mungkin lightingnya semuanya biru, jadi membuat tanaman-tanaman ini jadi ikut biru semua gitu. Padahal yang terjadi harusnya nggak seperti itu. Misalnya kita select warnanya gitu. Gini, terus kita coba desaturate sedikit. Nah, dia akan lebih masuk gitu. Walaupun ini udah kayak gini lebih masuk dia daripada terlalu hijau kuning gitu dan kena birunya sebenarnya, lebih kena birunya. Karena kondisi malam biasanya lebih dominan nanti ada lampunya. Lampunya yang akan mendominasi dari warna-warnanya dari rumputnya, bukan warna aslinya seperti kalau siang kena sinar matahari seperti itu. Kita harus banyak-banyak lihat referensi. Behavior-nya bagaimana sih kalau lighting ini lighting malam? Pohonnya seperti apa, warnanya seperti apa? Kalau ada rumput, rumputannya itu seperti apa warnanya? Nah, kalau dari segi environment sendiri, tadi sudah saya bahas tadi untuk kalau memang mau ditunjukkan, tetap harus ada yang menyala, warnanya nggak sama semua gini juga gitu. Ini warnanya nggak terus abu-abu semua seperti ini. Jadi kita harus cari yang real mungkin lah gitu. Kalau kita mau real, hasilnya real, ya referensinya tentunya dan kita bikinnya juga harus real, jangan terus kosong. Ini kan kesannya kayak rumah ini ada di tengah rumah yang belum jadi, saya gitu, yang masih dibangun semua nih di sini. Kan nggak mau toh, orang-orang pasti nggak mau untuk tinggal di situ. Siapa yang mau tinggal di situ kan kayak gitu. Terus kalau untuk ini karena suasananya das, berarti harusnya lampu-lampu mobil itu harusnya menyala. Detail-detail seperti itu harusnya lebih diperhatiin. Lampu jalan juga lebih menyala supaya bisa ngasih ambience-nya di sini. Seperti itu. Terus kalau lighting dari bangunannya sendiri, ini saya nggak tahu apa memang desainnya memang lightingnya putih seperti ini, karena jarang ya biasanya. Setahu saya kebanyakan mereka pakainya pasti kuning lampunya kalau untuk eksterior supaya lebih lebih cantik ya, nggak pucat gitu. Dan mungkin dia nggak rata seluruhnya gitu, nggak pakai linear light gitu. Karena kan ini bukan interior ya, bukan kayak pakai LED gitu mungkin ya. Kalau untuk kayak gini, mungkin lampunya lebih ke lampu yang sorot-sorot satu-satu gitu. Tapi nggak tahu ini balik lagi ke desainnya ya. Siapa tahu kalau memang desainnya seperti ini. Jadi ini kecenderungannya malah lightingnya itu ya pasang aja satu di sini naik ke atas, pasang satu di sini naik ke atas. Yang ini juga di dalam sini naik ke atas. Tapi yang di luar ini malah dilupakan nih. Biasanya luar sini kan pasti ada tuh desainnya. Mungkin di sini di sela-selanya ini ada lampunya mungkin. Padahal ini bisa memberikan detail-detail yang lebih bagus lagi. Mungkin di sini aslinya ada lampunya nih, di sini. Ini ada lampunya nih untuk ke bawahnya. Jadi nggak semua uplight semua, ada downlightnya juga. Mungkin ada lagi detailnya dari arsiteknya. Kalau mungkin di sini ada lampu-lampunya untuk yang eksteriornya mungkin. Itu desain lampunya kalau ada arsiteknya harus tanyakan, kalau desain sendiri mungkin harus dipikirkan juga seperti itu. Supaya karena di sini kan nggak ada tiang lampu lagi ya, nggak ada tiang lampu gitu kan, nggak ada tiang listrik, nggak ada tiang listrik lagi di sini untuk kasih lampu lagi gitu. Terus kalau renderan pada umumnya sih saya bisa bilang jarang sekali ya. Ini kan pakai spot car ya.
Kalau sport car gitu terus jarang diparkir di pinggir jalan seperti itu. Biasanya kalau ini memang punyanya yang punya rumah, dia akan ditaruh di garasinya dia. Kalau orang parkir kayaknya susah sih. Biasanya yang terjadi seperti itu. Kalau dari segi lighting overall sendiri sih itu pakai motion blur buat mobilnya. Oh, kalau motion blur ya karena ini mungkin mati ya, saya pikir dia parkir di situ ya. Jadi kalau motion blur sebenarnya kalau di perumahan gini saya malah cenderung tidak memberikan efek motion blur. Karena apa? Karena kalau kita pakai motion blur itu kesannya tuh jalannya tuh rame ya. Jadi kesannya tuh ini tuh bahaya gitu loh. Karena ada mobil tuh ngebut di sini. Sedangkan ini tuh rumah perumahan gitu, bukan jalan besar. Di sini mobilnya seliweran semua gitu. Jadi feeling-nya itu yang kita mau tinggal di situ tuh nggak enak gitu. Wah ini kok ternyata banyak orang ngebut di sini ya gitu. Ya kalau jalan mungkin ya dikasih boleh lah ngeblur sedikit boleh, tapi mungkin nggak di depan rumah ya, mungkin nggak di depan rumah, mungkin lebih bagus yang ini yang jalan. Ada satu di sini, terus ini juga nggak apa-apa jalan misalnya gitu. Tapi ya lampunya nyala pasti kalau jalan. Seperti itu. Kalau lampunya nyala nggak bisa di renderan ya mungkin di Photoshop juga bisa karena saya dulu juga sering Photoshop gitu juga lampunya harus tak nyalain gitu supaya kelihatan hidup lah. Nggak terus malam-malam di sini udah lampunya mati, mobilnya juga nggak nyalain lampu, terus environment-nya gelap semua, yang nyala cuman bangunan utamanya. Jadi lampunya bisa dilengkapin lagi. Kalau material saya cuma lihat di sini, ya ini material batu sih sudah nggak sampai gimana ya, oke aja kok, nggak tilingnya nggak kerasa lah. Ya ada tiling tapi nggak sampai parah sampai gimana. Paling cuman ya kalau kita nih memang konkret ya, konkretnya mungkin lebih. Ini cuman putih sama konkret yang saya lihat seperti itu. Sama besi gitu aja. Nah ini kalau saya lihat dari sini, ini kan GI-nya lebih terang nih di sini, di atapnya nih. Kemungkinan aslinya sky-nya ini terang sekali, tapi kan kamu gelapin seperti itu. Atau ini reflection-nya ada yang salah di sini. Jadi dia nyala, atapnya nyala dia. Yang paling utama dari image ini, kalau saya pribadi mau bikin ini bagus, saya harus benerin dulu komposisinya. Jadi lighting itu gini ya, jadi kebanyakan artis yang masih belajar render ini terlalu fokus di lighting, semuanya harusnya lightingnya bagus. Padahal tadi kalau kita lihat dari reviewnya Mas Resa, dari reviewnya Dennis, pembahasan lighting itu malah sedikit. Kebanyakan pembahasan yang kita bisa lihat adalah pembahasan detail. Ya itu yang malah sering dilupakan. Seperti itu. Jadi harus fokus di detailing lagi.